bukannya yang paling tua yang paling benar. Kita lahir duluan soalnya. Enggak mau siap Cap. Kalau aku Habis. kan ini juga udah paling merasa benar. Ini apa sih konten bener enggak? Halo. Balik lagi Di channel Yesterday Afternoon. aku Ike, Dede. Aku Uwe. Hari ini kita mau ngapain nih? Kita mau main lagi ya. BTW kita hari ini syutingnya pukul segini. Wow. Ya, 00:37 guys. Jadi setengah satu malam ya. Iya. Full info. Tapi apa gimana? Jadi kita mau ngapain di setengah satu malam ini? Biasanya kalau semakin malam tuh obrolannya semakin dalam gak sih? Iya. Deep. Jadi kita hari ini rencananya mau deep talk. Iya, deep Oke, deep talk apa lo? Deep talk seputar kehidupan. Oke. Ya maksudnya kita membicarakan tentang sudut pandang suatu hal lah gitu. Nah, suatu hal di makhluk hidup gitu. Iya, kehidupan. Iya. Kita di sini punya 9 pertanyaan lah. Oke. Nah, 9 pertanyaan. Nanti masing-masing dari kita jawab tuh pertanyaan itu tentang sudut pandang tentang pertanyaan itu seperti apa. Oke. Nah, sistemnya biar adil kita gunain Roulette. Iya, benar. Jadi nanti misalkan roulette ini nunjuk ke nomor berapa, nanti pertanyaannya juga ada tuh nomor berapa di situ. Nah, iya. Oke. Kayaknya langsung aja nggak sih? Iya, boleh deh. Dari yang tua dulu aja kali ya. Boleh. Ya udah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat nih nomor berapa. Nomor 5 guys. Oke, nomor 5. Nomor 5. Buat Cap nomor 5 ya, kita bacain pertanyaannya guys. Apa tuh? Siap, Cap? Siap. Apa yang akan kamu katakan pada diri kamu di masa lalu? Aduh, deep banget ini. Apa yang Enggak, ini baru mulai udah masa lalu aja buset. apa yang kamu katakan? Apa yang kamu ingin katakan? Apa yang ingin diungkapkan gitu waktu di masa lalu ya? Apa ya? Zaman apa ya itu? Zaman kemana dulu nih kita? Iya. Masa lalu. Iya. Dengan tidak adanya aku di masa lalu, gak akan ada di aku masa sekarang. Udah. Sangat harus mikir ya guys. Kayak apa sih? Karena kan kayak gini loh. Karena maksudnya ini kan kita butuh penjelasan. Iya, karena kan sebelum ada aku sekarang nih detik ini, pasti ada aku di masa lalu dong. Jadi terima kasih buat aku di masa lalu, karena di masa lalu aku itu menghasilkan diri aku yang sekarang. Asik. Sip. Deep banget tuh. Tapi Cap, ada nggak sih di masa lalu masa mana atau periode mana yang paling Cap inget gitu? Yang bisa membentuk Cap jadi Cap yang sekarang? Apa ya? Masa titik baliknya deh. Titik baliknya bisa ini sih, bisa belajar. Ternyata hidup tuh seperti ini gitu. Ngerti kan maksudnya? Ngerti. Ternyata ini hidup gitu. Oke, jalanin. Iya gitu. Oke. Jalanin karena kalau dipikirin tuh pusing. Jadi misalnya udah jalanin aja gitu. Oke, moving on gitu. Gitu, kayak gitu. Pastikan. Nah, kalau Dede gimana? Kalau Dede sama nih pertanyaannya. Iya lah, maksudnya kan dari sudut pandang aku seperti ini. Dari sudut pandang Dede. Kalau
Kalau Dede sih ya titik baliknya apa ya, dari buat Dede yang sekarang tuh mungkin Dede yang dulu tuh lebih ya nggak terbuka gitu pikirannya ya. Jadi- Karena masih kecil maksudnya ya belum dewasa lah ya. Jadi nggak terbukanya tuh jadi jadi pikirannya nggak terbuka tuh kalau lihat orang, kalau meskipun gitu cuma dilihat aja nggak ngobrol gitu. Dede tuh udah ngejudge banget itu orang gitu. Wah ini kayaknya nggak bisa nih gue deket sama mereka gitu karena apa gitu. Padahal kan di balik itu orang itu tuh nggak seperti yang Dede pikirin gitu. Nah, Karena mungkin belum mendalami orang itu seperti apa kali ya. terus kan dulu mah Dede nggak terlalu open kayak sekarang gitu ya. Maksudnya Dede nggak mau ngomong sama orang yang emang benar-benar Dede nggak mau ngomong gitu. Kalau sekarang kan ada orang baru, oke say hi gitu. Coba welcome dulu gitu ya. Coba welcome dulu, nanti setelahnya nyaman atau enggaknya ya Teguh. Ya, banget nih orang. ya maksudnya nyaman enggaknya diajak ngobrol, terus jadi kita tahu nih sama orang ini kita harus bahasnya apa dan sampai mana gitu. Kalau lu gimana nih? Kalau lu sih sebenarnya buat yang pengen diomongin masa lalu dari diri Ul, cuman say thank you for myself. Let's go. Because udah kuat, Because- udah sekuat ini Iya, sampai benar. sekarang. Iya kan, bener karena bener kan nggak ada kita di masa lalu kan ada kita sekarang. Iya benar. Oke. Karena masa lalu itu harus dijadiin pelajaran bukan penyesalan. Iya benar. Asik. Deep banget. Quotes jam 00.37. Jadi sekarang ya, Iya. mari kita pilih. Pertanyaan nomor berapa ya? 9. Coba tolong bacain dong. Oke. Pertanyaan nomor 9 buat kali ini. Apa pencapaian terbesar Karida di hidup ini yang sekarang? Pencapaian terbesar ya. Banyak sih ya, maksudnya dari Lulus S1. itu salah satunya. Maksudnya dari segi apa ya? Kalau dari segi pendidikan ya udah lulus kuliah gitu ya. Kuliah udah lulus terus kerja. Iya benar. Kan? Harus patut disyukuri ya, iya benar. Karena yang orang bilang skripsi susah tuh nggak susah sih ya. Cuman memang di fase yang kita lagi ngerjain skripsi itu memang bingung, pusing gitu. Itu mah wajar aja sih. Tapi Tapi setelah pertama nggak sih? tapi setelah kamu ngerjain itu, setelah selesai, jadi kayak gitu doang skripsi. Nggak, maksudnya nggak gitu doang Iya, sih. ngerti. Cuman ya kalau itunya mah gitu lah ya. Easy peasy lemon squeezy gitu ya. Bisa ngomong ini karena udah ya guys. Karena udah gitu. Perlu digarisbawahi. Karena sudah. Tapi kalau belum ya memang fase itu harus ada gitu. Iya, benar. Jadi itu teh bumbunya gitu loh ya. Iya. Nah kalau di karir sih belum, kayaknya sih belum ada titik baliknya ya. Karena masih berproses ya. Karena proses itu bakal jalan terus sampai Dede udah capek mungkin ya. Iya, benar. bakal jalan terus. Maksudnya kita jadi manusia harus mau berproses gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau misalkan dari apalagi sih, mana lagi ya? Kayaknya kalau pencapaian terbesar ini tuh kalau menurut aku beda-beda ya setiap orang. Terus maksudnya yang namanya manusia tuh kayak gak ada puasnya gak sih? Jadi kalau misalnya kita udah punya pencapaian terbesar, misalkan pencapaian terbesar ini A nih, tapi yang namanya manusia dia nggak puas gitu ya. Iya. Pasti dia bakal mencari keinginan terbesarnya di yang B gitu. Iya. Makanya sih kalau menurut aku, iya kita bersyukur sih setiap prosesnya. Kalau Kak tahu, Kalau buat pencapaian terbesar dari Ul sih buat pendidikan lo udah pasti ya karena Iya udah dong. lulus S1. Nah itu ya patut di garis bawah ya guys ya. Cuman kalau buat pencapaian dari diri sendirinya mah Ul kayak ngerasa udah berani buat
nggak enakan ke orang. Oh, iya, benar. iya. Ya udah benar. mulai bisa melawan rasa itu. Nah, ya itu. Soalnya itu kepake Iya. ini datang seumur seaku udah bisa. Jadi Emang udah biasa sih. gitu. Nggak enakan itu bener-bener Ya gak enak. nggak enak ya, namanya nggak enak, emang Iya, bener nggak nggak enak. Iya sih, karena nyiksanya tuh dar-dar-darnya ke sendiri gitu, Iya, ke diri benar. sendiri. Makanya pencapaian terbesarnya bersyukur banget bisa ngelewatin hal nggak enakan ini teh, udah berhenti gitu. Nah, Next Oke, next question. Kita nih. Kita apa sih namanya itu? Roulette. Kita lihat nomor berapa, guys? Ding 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 ding. Number 3. Number three, let's Apa tuh, go. Dek? Apa tuh, Dek? Jadi pertanyaan number 3 ini, apa yang membuat kamu merasa hidup ini bermakna? Widih, bermakna gak tuh? Paling kata gue mah. Oke. Jawabannya cuma satu. Apa nih? Of course, my family. Oke. Kenapa? Karena Because seburuk apapun kita sebagai manusia, Yang cuman keluarga yang menerima Menerima. kita, because apapun itu. your family is everything. Anjay. Bener sih. Soalnya emang bener-bener dari kita terpuruk, kita lagi senang, lagi sedih, bener-bener balik laginya tuh udah pasti ke keluarga. Iya, betul. Bener, jadi kayak nge-bridge gitu. Kalau menurut Cap dan Karida, apa tuh yang bikin bermakna? Dari dulu lah. Oh. Yang tua terakhir. Apa ya, keluarga? Ya bener sih, kita tahu. Maksudnya kita nggak punya tangan kaki juga yang bisa nerima, tetap keluarga kan ya. bener. Kadang Sama gitu sih, aja. aku juga maksudnya. Iya. Kayak sih bingung banget ya kalau ngomongin sama makna. Ya karena apa ya sih bener, kayak suka duka, jelek buruknya. Jelek tuh buruk ya. Jelek baiknya keluarga sih yang bisa nerima. Iya, Itu betul. gitu. Yang pertama gitu. Oke, next category. Nomor 7 guys. Oke, number 7. 7. Apa tuh pertanyaan? Apa hal yang membuat kamu merasa bangga? Merasa bangga, apa yang membuat kamu merasa bangga? Ya. Bangga berarti sendiri ya. Oh iya. Yang membuat merasa bangga tuh bisa Jadi pelatih kiper. kembali tuh bikin pusing. Enggak deh. Maksudnya yang bikin bangga tuh aku sekarang sudah di fase atau di tahap yang bisa Ini udah jam 00 lebih, jadi kodam kita mungkin keluar ya guys ya. kayak gitu. Yang apa sih pertanyaannya? Oh, yang bikin bangga tuh aku udah di fase atau di tahap No problem guys. Oke. aku udah ada di fase atau tahap yang Yang bikin bangga. bikin bangga tuh karena Balik lagi dong. tapi lu aku mau jawabin. Oh iya, Kan kita maaf. lagi deep nih. Oh iya. Ya bisa kayak gitu. Oh. Udah ada di fase atau di tahap bisa bersyukur, menerima semua keadaan apapun. Oke. Itu yang bikin aku bangga karena itu tuh butuh proses, butuh waktu, butuh pengalaman, butuh kecewanya, butuh bahagianya gitu. Dan aku bersyukur dan kerja. Kalau di yesterday deh gitu. Dulu mah kan karena mungkin paling kecil juga. Sebelum UUL ada ya. Kan Dede paling kecil gitu. Maksudnya kemana-mana tuh ngintilin senior gitu. Nah sekarang udah ada UU, terus generasinya UU ada juga gitu. Jadi ya terpaksa menjadi senior. Jadi
dipaksa jadi senior dan kita harus bisa mengayomi orang gitu. Yes. Nah, karena Dede orangnya nggak pekaan gitu ya, maksudnya nggak peduli sama sekitar gitu dulu. Karena dipaksa menjadi yang tertua gitu, jadi bisa mengayomi gitu. Ternyata Dede juga kaget sendiri gitu. Oh ternyata udah bisa nih ke anak-anak yang kecil gitu. Ayo sini. Oh dulu mah nggak bisa banget ya kan? Bangga bener kan sama Bener. diri sendiri ya. Bangga sama diri sendiri sih itu. Kalau Apa? Kalau gue sih sebenarnya gak tahu kenapa balik lagi ke keluarga ya. iya. Karena sekarang kan udah bukan umur yang semuda dulu, benar ya balik lagi. Kata gua. Jadi keperluan keluarga walaupun gak sepenuhnya, Oh tapi iya. tapi Bisa gue bayarin. udah bisa bantu. Nah, oke, iya benar-benar. Sebenarnya sih nggak bisa dibilang itu kebanggaan karena udah umur segini mah kayak kewajiban kita sebagai anak nggak sih gitu ke mama atau bapak gitu. Jadi itu doang sih yang bikin bangga karena bisa ngebantu keluarga. Nah, oke. Dede enggak? Iya. Oke, kita number one. Number one. Apa ya? Coba. Udah nomor 1 ya? Yang Remove. Apa hal terpenting dalam hidup dan mengapa? Terpenting dalam hidup. Buset, ini bener-bener deep ya pertanyaan ini. kencang sampai otak. Iya bener kan? Udah tengah malam disuruh mikir ya? Ya Allah, nol guys. Hal terpenting dalam hidup. Apa yang pentingnya? Semuanya penting ya. Hal terpenting dalam hidup, your family. Iya, maksudnya setiap prosesnya itu penting gitu ya. Back to my family. Kayak pengen speak English but you Ya kemana aja sih kalau speak English gitu. Oke, back to the topic guys. Tuh kan keluar lagi tuh Hal Inggris. terpenting dalam hidup dan mengapa? Terpenting dalam hidup itu bisa dalam setiap perjalanan, dalam setiap proses didampingin oleh keluarga. Terus ada hal terpenting dalam hidup Dede ini kayaknya cuma bisa seumur hidup Dede. Dalam karir berfutsal ya. Iya. Sampai Porda udah kenyang Dede semua. Karena kenapa coba? Pertama, Dede kan nggak kayak pemain yang lain gitu. Maksudnya nggak kayak atlet yang lain karena udah banget di underestimate sama orang itu, di underdogin lah intinya mah ya. Cuman orang-orang itu juga jadinya kaget lah nih gitu, ternyata bisa nih gitu. Ini orang bisa juga nih masuk. Ya itu sih paling bangga mah. Karena orang lain melakukan effort yang lain gitu, tapi mereka tuh nggak tahu apa yang Dede lakuin supaya bisa ada di tim itu. Sampai tim inti, sampai dapat apa segala macam. Iya, karena kadang orang-orang tuh dia nggak lihat proses kita ya. Gitu. Kadang orang-orang tuh kayak ngelihat jadinya aja gitu. Padahal kan kita proses itu kayak nangisnya lah, capeknya lah, gitu ya. Ngomonginnya Iya, lah, gitu. apanya disepet segala macam dah gua mah. Iya beneran itu. Dicoret, ditarik, gaji dibagi 2. Ya itu. Waduh, bahaya nih, bahaya. Wah, udah agak pinggir jurang nih kata gua. Karena ada satu pepatah gini nih. Jika kamu terlambat dari orang lain, bukan berarti kamu gagal menjadi manusia. Iya benar. Inggrisin dong, Inggrisin. Kata Ul gimana Ul? Kalau menurut My family jangan aja my family gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya ada semua pertanyaan, My family. yang terpenting dalam hidup itu cuma 2. Apa tuh? Ketenangan dan keikhlasan. Widih. Benar. Bisa lagi. Udah itu aja. Oke. Next, your choice. Oke. Number Number 6. My number. Oke. Bagaimana cara kamu mengatasi stres? Mengatasi stres ini udah bener-bener kayaknya nggak semua orang sih, tapi orang kalian aja nggak tahu kan? Iya lagi. Pokoknya orang terdekat aku udah tahu, kayak keluarga, temen, sahabat.
temen pokoknya yang selalu cerita gitu. Kalau ngatasin stres, memang paling jalan-jalan di motor sambil dengerin lagu. Muter aja gitu. Itu Mau lagi sesimpel itu berarti. Iya. Maksudnya yang menurut aku itu simpel karena maksudnya kayak dia tinggal bawa motor dengerin lagu aja gitu. iya bener-bener itu doang ketenangan rumah. Masya Allah. Soalnya Masya Allah ya. bener-bener udah sering banget stres sama ini itu, tapi setelah motoran dan dengerin lagu udah hilang. Walaupun nggak hilang sepenuhnya, Seenggaknya itu mengurangi gitu Oh, ya. benar, ya. Kalau Cap apa biar nggak stres tuh ngapain? Kalau yang stres aku masih main game, nonton Oke. drakor, udah itu. Oke. Dia buka toko, main gamenya begini. Buka toko. Oh iya bener. bener. Main game cuma nonton sih udah itu. Kalau deh? Kalau dia sih tidur ya. Oh iya bener. Tidur. Iya sih salah satunya juga itu. Kalau dia mah harus tidur gitu karena kebetulan dia orangnya pelupa gitu. Jadi kayak hilang ingatan habis bangun tidur. Iya sih bener. Tapi semua orang treatmentnya beda-beda ya. Iya. Benar. Tapi kalau lapar bisa tidur nggak? Ya kalau lagi Enggak beneran lo nanya ini karena ada orang yang lapar itu nggak bisa tidur. Cap. Kayak Cap, Cok. Iya kan maksudnya harus makan dulu biar tidurnya nyenyak gitu. Iya itu kan maksudnya kebutuhan. Makan itu kebutuhan semua manusia ya. Cuman kan beda. Setiap orang tuh beda treatmentnya. Kalau Ul nanti kalau yang gue sih nanya. kalau ngantuk ya tidur aja, mau selapar apapun Bisa tidur bisa. bisa tidur. Nah, Masya Allah. kalau Cap kita ganti pertanyaannya nih. Kan Cap mah udah jelas kalau lapar nggak bisa tuh dia tidur. Nah kalau misalkan minum kopi bisa nggak tidur? Enggak. Ini aja mulai sampai segini nih gara-gara minum kopi. Maksudnya udah ngantuk. Tunggu 10 menit lagi ya. Enggak udah gue serius. Next. Next nih pertanyaan Oke, terakhir nih. Pertanyaan terakhir dari setiap masing-masing nanti ya. Iya. Ada 3 pertanyaan lagi. 4 guys. Nomor 4 anjay. Nomor 4 apa Ul? Apa yang ingin kamu katakan? Oh, tadi masa lalu nih. Sekarang apa yang ingin kamu katakan di masa depan? Masa depan. Biarlah masa depan. Nah kalau untuk masa depan aku gak cuma sih, aku bakal banyak ngomong kayak jadikan masa lalu sebagai pembelajaran untuk kamu bisa lebih baik lagi ke depannya. Terus jadilah orang yang lebih bersyukur lagi dari hari ini. Terus jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baik atau hal-hal buruk, karena kalau menurut aku dengan mencoba hal itu Kita jadi tahu. iya kita jadi tahu, dan maksudnya kita pasti punya hasilnya gitu dari setiap tindakan kita gitu. Iya, Kalau Dede nih untuk masa depan, Jadi juga singkat aja ya guys ya. Kerja keras sekarang, bangga kemudian. Bersih ya. Karena kita masa depan gak ada yang tahu ya. Iya. Yang penting kita kerja keras sekarang, jadi kita bisa membanggakan apa hasil dari kerja keras kita sekarang. Iya. Kejar apapun yang belum tercapai di masa lalu. Widih. Apa sih ini jadi quotes? Kan ini what you say. Oke. Iya. Ya tapi oke lah. Oke, next ya. Kita next 2 nomor lagi. Nomor berapa Nomor ya? dua. Nih, Nomor dua nih. apa nih pertanyaannya? Apa yang membuat kamu merasa bahagia bahkan saat sedang menghadapi kesulitan? Yang membuat bahagia. Enggak, dia sekarang lagi seneng nonton maskot. Maskot? Maskot ini maskot badut gitu, panda yang joget-joget gitu. Itu lucu banget. Iya, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. yang apa tuh di Cina kayaknya tuh soalnya banyak orang-orang yang sipit. Dia tuh jadi kalau ada acara pameran gitu tuh selalu suka ada maskotnya. Oh. Nah si maskotnya tuh kayak panda gitu ada berapa, terus yang satunya tantrum. Nah si tantrum itu tuh lucu. Oh itu Dede ya, itu Dede. Maksudnya jadi lupa gitu.
setiap lagi pusing apa gitu, stres, ya itu salah satunya sih. Lihat itu aja, lihat si panda, lucu banget itu beneran, ih harus lihat, kalian juga tahu. Tahu Yang bikin bahagia ya, Di saat kesulitan gitu. adanya orang terdekat yang selalu mensupport. Jadi kebagian nomor 8 ya. Nomor 8, bagaimana kamu menghadapi rasa kecewa? Kebetulan Uul sedang kecewa malam ini mungkin. Enggak guys. Gak kan Enggak, mungkin ya, guys. mungkin. Gak salah lagi guys. Gak salah lagi guys. Cara buat menghadapi rasa kecewa itu apalagi nggak sih selain penerimaan? Oke, Iya, lapang dada ya guys. Ya, karena kalau kita benar-benar terus bergelut sama rasa kecewa itu, nggak akan ada habisnya nggak sih? Kayak ngerasa bener-bener apa ya? Terus kepikiran gitu di otak. Kalau emang nggak nerimain, gimana lagi gitu? Iya sih benar. Coba kalian tolong sebutin kata-kata motivasi yang bikin semangat kalian tuh apa gitu. Dari Uul deh. Dari yang muda ya. Iya. Aku tadi yang pertama, yang tua ya. Biasanya dari yang muda ke yang tua dulu. Baru ke gitu. Bukannya yang paling tua yang paling benar. Itu manusia. Ya ada salah juga. Siap. Kan ini juga udah paling merasa benar. Iya lagi. Wajar aja karena pengalaman hidupnya udah agak sedikit banyak. Iya benar. Kita lahir duluan soalnya. Enggak mau Iya. cap. Apa Uli motivasi buat teman Harus punya uang? iya sih, uang sih. Pokoknya sejatuh apapun kamu, jangan pernah menyerah sama keadaan yang sedang kamu jalani, karena itu adalah sebuah proses buat kamu menjadi lebih baik. Marvelous. Kalau dia sih kerja keras sekarang bangga kemudian. Tetap sama ya. Sama. Tadi ya. Aku pokoknya buat kalian, buat aku sendiri juga sih ini, kayak kamu tuh tertinggal bukan berarti kamu kalah ya, karena Allah punya rencana yang baik buat kamu. Nikmati setiap prosesnya karena itu adalah salah satu cara untuk kita bersyukur. Udah. Coba deh komen deh kalian, di komen apa kata-kata motivasi buat kalian sendiri deh. Komen. Siapa tahu kita bertiga juga jadi termotivasi gitu dengan kata-kata motivasi kalian juga. Mungkin Jadi udah cukup panjang Oke, ya panjang TikTok banget. kali ini. TikTok kali ini, dan ini konten pertama di TikTok kita ya. Biasanya kita pertama kali bikin konten di TikTok ya mungkin nggak ada anak-anak ya, karena ini tentang kehidupan yang nggak akan bisa dibahas sama anak-anak. Iya benar, karena mereka belum nyampe kayaknya. Masih bocah juga. Iya, masih bocah juga, belum nyampe. Jadi segitu dulu aja ya, Kel. Ya, So, kita balik lagi Di konten-konten selanjutnya jangan lupa like, komen, subscribe. ya kita semangat bikin konten-konten selanjutnya dan dukung kita terus. Oke. Oke. Oh ya, jangan lupa ambil positifnya, buang negatifnya. Oke. See you in Next next konten. video.